Om Swastiastu, Semeton. Saya mau bercerita tentang kedepannya, banyak spiritual yang akan mengalami keruntuhannya, tanpa kecuali, baik itu dukun, pemangku pengayah pura, atau balian, sastrawan, orang suci, dan lain sebagainya, disebabkan karena sebelum tahun 2016, mereka belum melakukan ngenteng linggih. Di tahun 2016 itu awal pengeleburan berjalan, di saat gerhana matahari, pada hari raya Nyepi, itulah awal pengeleburan berjalan, bagi yang belum melakukan ngenteng linggih, sebelum tahun 2016, berarti mereka tidak memiliki dewa, apabila setelah tahun 2016 baru ngenteng linggih, itu formalitas saja. Sebelum tahun 2016, harus menyucikan seluruh lontar ke segara. Kalau tidak melakukannya, setelah tahun 2017 sampai seterusnya, Taksu Sastra sudah pada kembali ke Siwaloka, jadinya raja tanpa bala, brahmana tanpa sisya, sastra tanpa taksu, semua akan kebingungan. Maka banyak orang sakit, banyak orang bangkrut, beralih harus ngiringan, menjadi spiritual, hanya mesepuh dan mendenggen-denggen saja di tempatnya ngiringan. Setelah itu menek tuwun, di tempat suci tersebut, ngayahin umat, padahal badannya masih ngemu ulat. Apalagi banyak spiritual mapi-mapi, mengatakan bisa lihat dewa, atau buta kala, dan bisa berbicara, sama rerencangan, sangat luar biasa sekali, bisa mengetahui itu, kalau ada yang bisa melihat roh atau rerencangan, berarti jiwatmanya belum imbang dengan paratma atmanya. Itu namanya bota metapadewa, dan para spiritual kalau hanya membaca sastra saja, tapi tidak mengamalkannya, dengan baik dan disiplin, mengacu dengan pelepasan kembali ke titik nol. Tanpa memikirkan duniawi lagi, apapun yang dilakukan hanya menyebarkan penyakit. Sebab sudah banyak yang saya deteksi, para pemangku para pengayah pura, para tapini, hampir kebanyakan yang saya deteksi, sudah mengalami keruntuhan, spiritualnya, kelihatan cantik putih mulus tinggi, berpakaian serba putih dan bersih, tapi nyakitin bangkiang. Begitu juga para pengayah lainnya, kelihatan ganteng atletis, berpakaian bersih naik turun mobil, tapi energinya penuh dengan ulat, nyakitin bangkiang. Siku-siku sakit, kaki sering bebiyunan, dan pengayah tapininya ngemu bebay, ngayahin umat menyebarkan penyakit. Hampir setiap spiritual yang saya deteksi banyak yang ngayahin umat manusia, kelihatan sehat, kelihatan bersih dan berwibawa, tapi sangat sayang sekali energinya mengandung energi buta kala, akan sangat berbahaya ke depannya, sebab tidak akan ada kebaikan lagi. Karena bumi sedang dibersihkan, kalau spiritual tidak mentaati, 1000% taat titahnya, betul-betul disiplin menjalaninya, kembali ke titik nol, tidak memikirkan duniawi lagi, dan menyupat panca mahabutanya, agar jiwatmanya bisa seimbang dengan sang paratma atmanya. Baru bisa mengembalikan keburukan ini menjadi baik. Kalau tidak mau merubah dirinya mulai sekarang juga, walaupun sudah hafal sastranya, sudah hafal mantranya, semuanya hanya formalitas saja. Kalau dia ngemu bebay, mantranya pun menyebarkan penyakit. Itulah yang tidak dirasakan oleh para penuntun umat, jadinya sangat banyak sekali umat manusia, habis nakil ke pura, habis ngayah nari rejang, pulang ke rumahnya nyelekan ati setelah datang dari pura. Bahkan anak-anaknya bisa sakit, penularannya dari tempatnya ngayah. Sebab di tahun 2023 dan seterusnya, kalau para spiritual tidak mau merubah dirinya, tidak mau menyeimbangi sang jiwatmanya dengan sang paratma atmanya, virus yang akan datang ini akan sangat dahsyat sekali, disebabkan para dewa sudah kembali ke Siwaloka, swarga loka. Buta kalalah yang sedang menguasai buminya, sehingga banyak umat manusia yang mengalami sakit, dan banyak yang bangkrut, akibat para penuntun umat, menyebarkan energi buruk di saat menuntun umatnya, maka banyak ritual besar tidak merubah keadaan.
Para pengayah tapi nipun, memu bebai sangat riskan, ngayahin pengeresikan keliling nirtin pelinggih, sama halnya tidak bisa menyucikan tempat sucinya, disebabkan para pengayahnya ngemu bebai, walaupun sudah ahli di bidang bebantenan. Resesi dunia akan terjadi, semua akan susah, banyak umat manusia akan stres akut, bahkan jadi ODGJ, banyak manusia akan saling lapor untuk menjalankan sakit hatinya, dan banyak yang akan semena-mena, bahkan akan ada yang saling serang. Harga pokok akan pada tinggi, makanan akan mahal, dan sulit didapat, bahkan banyak makanan akan mengandung racun, disebabkan sulit dicari, teror di mana-mana. Dengan menyebarkan virus konspirasi, macam-macam bencana akan terus terjadi secara bertahap di seluruh dunia. Di samping perang, gunung meletus, banjir, badai, kebutuhan pokok tidak ada, kerusuhan pun akan terjadi, maka di sini sang spiritual sejati harus berubah. Jangan para pemedek disuruh menyembah dirinya, padahal badan dan jitnya terdeteksi sangat bok sekali. Menari-nari di gedong sucinya, disuruh pemedek menyembahnya, ngaku dirinya dewa. Sangat memprihatinkan. Itu namanya menuntun umat menyebarkan energi keburukan. Pada yang kesurupannya gur timpalnya, nantang-nantang, itulah calon-calon spiritual akan stres akut. Sekarang segala macam penyakit apapun, diobati, secara medis atau niskala, tidak akan bisa sembuh, hanya netral beberapa hari saja. Tapi penyakitnya akan membatu, jadinya energinya akan menjadi buruk, dan akan sangat mudah menyerang anak istrinya. Kalau manusia tidak bisa mendeteksi sakitnya, itulah 7 kutukan dosa kelahirannya, telah menginabobokannya, supaya mereka tidak bisa merasakan keburukan yang telah menyerangnya, agar jiwatmannya tidak bisa dipisah dengan buta kalanya. Itulah keburukan yang akan dialami manusia. Suksma.